Kamar-Kamar Hitam, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Amini membalikkan tubuh menghadap Burhan. Ditatapnya sosok yang berbaring di sampingnya itu dalam keremangan kamar. Segala sesuatu yang tampak oleh matanya menunjukkan wujud kelelakian yang utuh dan tegar. Sosok lelaki yang sempurna. Tapi betapa sukar untuk digapai. Sosok itu milik dirinya sendiri, tak pernah berhasil dimiliki orang lain. Bahkan Amini pun tidak. Burhanlah yang menjadi milik sosok itu. Amini tak ubahnya sebuah boneka yang tak mempunyai kaki dan tangan. Hanya bisa diambil dan dilepaskan, tak bisa mengambil dan melepaskan. Terbayang oleh Amini anak-anaknya yang mungil, anak-anak yang tak pernah lahir. Terbayang betapa bahagianya dia ketika perutnya menggendut oleh kehadiran Herati. Lalu Amini begitu saja dilanda kerinduan sangat, kerinduan yang menderasi segenap pori-pori kulit dan peredaran darahnya. Tetapi sosok di sampingnya telah lelap. Lelap dalam mimpinya sendiri, mimpi-mimpi yang tak pernah diketahui Amini. Amini berdesah. Dihirupnya udara sepenuh dada. Dia merasa seakan tenggelam ke dalam air yang dalam. Dan gelombang air sudah menjilat-jilat sampai ke dagunya. Amini mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menghirup udara sebanyak mungkin untuk melonggarkan paru-parunya. Malam makin sunyi, dan makin sunyi pula hati Amini. Hari Minggu jam 10 pagi. Matahari bersinar dengan ramah. Tidak ada angin bertiup, namun udara tak begitu terasa panas. Amini sedang menyisir rambut di kamar, habis mandi. Segenap permukaan kulitnya terasa segar dan nyaman, meresap sampai ke dalam hati. Suasana rumah tenang dan sejuk. Televisi tidak dihidupkan, radio mati. Kamar Herati pun sepi, sebab penghuninya sudah sebulan ada di Semarang. Ibu Burhan berjemur di halaman belakang sambil mengunyah-ngunyah kinang. Burhan, seperti biasa, duduk dengan sebuah buku di tangan. Amini merasa longgar dan senang. Tugas-tugas rumah tangga sudah beres semua. Makanan untuk santap siang sudah tersedia. Setiap sudut rumah sudah bersih. Sekarang dia ingin bersantai, melonjorkan kaki, dan membaca majalah wanita yang kemarin dibelinya. Belum lagi menyelesaikan satu artikel, Amini menoleh mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Sebuah Toyota hijau berhenti tepat di depan pintu pagar. Kedua pintu depannya terbuka, dan dari dalamnya meloloskan diri seorang wanita cantik diikuti anak kecil berumur 10 tahunan. Agak belakangan, menyusul seorang lelaki gagah dengan celana jeans dan kemeja kaos. Amini tak membutuhkan waktu lebih dari 1 menit untuk mengenali siapa tamunya. Erna,
adik Burhan yang tinggal di Solo. Diletakkannya majalah di atas meja, lalu segera menyambut ke pintu depan. Mereka bersalam-salaman, saling menanyakan kabar. "Bagaimana Ibu?" Erna bertanya, sementara matanya sudah lebih dulu menyelidik ke dalam. "Baik, tadi sedang berjemur di belakang. Ayolah masuk." Erna langsung menerobos ke dalam, mendahului nyonya rumah. Dari depan, Amini dapat mendengar percakapannya sapa menyapa dengan Burhan. Amini tersenyum dalam hati. Dia dapat membayangkan bagaimana kesalnya Burhan diganggu pada hari libur begini. Amini seringkali merasa heran sendiri. Burhan seolah-olah tak pernah merasa senang bertemu dengan saudara-saudaranya. Tak tahulah mengapa. Mungkin seperti apa yang dirasakan Amini juga, karena adik-adik Burhan selalu bersikap angkuh dan tinggi hati. Si wajah kesal muncul. Rudi, suami Erna, tentu tidak tahu, sebab Burhan tersenyum lebar dan mengulurkan tangan tanpa segan-segan. Tapi Amini yang sudah 17 tahun mengenal suaminya tahu betapa senyum itu selalu saja akan tertarik ke bawah. Amini mengalihkan perhatian pada si anak yang sementara itu sudah asik mengobrak-abrik koran di bawah meja. "Tante punya kucing kecil, Ton. Mau lihat tidak?" Seketika kepala si Buyung terangkat memandang Amini. "Mau, Tante. Di mana?" "Di dapur. Ayolah." Amini pergi ke dapur, gembira sekali berhasil menyelamatkan majalah-majalahnya dari gerayangan Tony. Kalau sampai majalah-majalah itu terpegang tangan nakal keponakannya, jangan harap bisa kembali dengan selamat. Amini menuangkan air ke dalam gelas setelah berpesan wanti-wanti pada Tony agar tidak mengangkat bayi kucing dari dalam kotaknya. Dibawanya air-air sirup itu ke depan. Lewat di kamar nenek, dilihatnya Erna sedang menuntun ibunya masuk. "Mestinya Mbak Am jangan membiarkan ibu terlalu lama berpanas-panas di luar," kata Erna setengah menyesali. Amini terhenyak. Sejenak langkahnya terhenti, lalu dipandangnya Erna dengan tenang. "Ibu memang suka berjemur di air. Lagi pula kalau ibu sudah punya kemauan, saya tidak berani melarang," katanya dengan perlahan. "Tapi lihat, ibu sampai berkeringat begini." Amini menghela nafas diam-diam. "Minumnya saya taruh di depan di air," katanya sambil berlalu. Amini ikut duduk di depan bersama-sama dengan Burhan dan Rudi. Kedua lelaki berbicara politik, jadi Amini tinggal diam saja. Tak lama, Erna muncul dan ikut duduk. "Mbak Am, kiriman saya tempo hari sudah Mbak Am sampaikan pada ibu?" tanyanya dengan pandangan syak. Amini terperanjat. Sebulan yang lalu, Erna memang mengirimkan uang 500.000 untuk ibunya. Amini yang menerima dan langsung diteruskannya kepada Ibu Burhan. Bertanya memang tak apa-apa, tapi dengan pandangan syak begitu. "Sudah DR, begitu menerima, uang langsung saya haturkan ke ibu," sahut Amini berusaha tidak kelihatan tersinggung. "Ibu mengatakan belum menerima?
Betul? Amini tertegun. Tapi sungguh, sudah saya aturkan. Mungkin ibu lupa. Mungkinkah ibu lupa menerima uang sebanyak itu? Ini sudah keterlaluan. Amini berdiri dan langsung pergi ke kamar mertuanya. Erna mengikuti. Kedua lelaki memandang sejenak, lalu meneruskan percakapan tanpa ambil peduli. Urusan perempuan selalu remeh-temeh. Bu, sebulan yang lalu saya mengaturkan kiriman uang 500.000 dari Erna, bukan? Amini bertanya kepada Ibu Burhan yang seperti biasa duduk sambil menginang. Ibu Burhan memandang Amini dari balik matanya yang berkabut. Bibirnya kemak-kemik, lalu keluarlah suaranya yang serak dan berat. Uang? Kamu memberi aku uang? Iya Bu, sebulan yang lalu kiriman dari Erna. Aku tidak tahu. Amini menghembuskan napas habis-habisan. Celaka memang berurusan dengan orang yang sudah pikun. Padahal tak ada seorang pun yang bisa dijadikan saksi. Dia memberikannya seorang lawan seorang kepada Ibu Burhan. Amini masih bisa menahan diri menerima kritik dan celaan. Tapi dicurigai menggelapkan kiriman uang, sungguh memalukan. Erna boleh memeriksa tempat ibu menyimpan uang. Saya yakin ada di sana. Akhirnya dia berkata dengan putus asa. Dadanya pepat oleh rasa geram, sakit hati dan marah. Erna menggeleng. Sudahlah, saya percaya Mbak A memang sudah memberikannya. Lagi pula, uang ibu tentu tidak hanya 500.000 itu saja. Ibu toh menerima uang hasil panen dari dusun, dari kebun kelapa, dari kebun jeruk. Jadi memang tak ada bukti, gumam Amini dengan kesal. Tak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah uang yang disimpan nenek. Tak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa uang nenek telah bertambah 500 atau sama sekali tidak bertambah. Itu yang ingin dikatakan Erna. Amini tahu arahnya. Dengan masgul, Amini keluar kamar. Tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya benar-benar buntu. Aku tidak menerima apa-apa. Samar-samar didengarnya suara Ibu Burhan. Sudahlah Bu, tidak apa-apa. Lain kali akan saya aturkan sendiri secara langsung. Erna berusaha merendahkan suaranya, tapi telinga Amini masih cukup tipis untuk dapat mendengar dengan jelas. Begitu. Jadi aku sudah tidak dipercaya lagi menerima uang nenek. Bagus sekali. Perkembangan yang bagus sekali. Suasana selanjutnya menjadi tidak enak antara Amini dan Erna. Hubungan yang sejak semula memang tidak pernah akrab, jadi makin kaku. Erna mengatakan tak apa-apa, saya percaya. Tapi air muka, pandang mata, dan seluruh gerak-geriknya sama sekali tidak menunjukkan rasa percaya. Pujiannya untuk mesin jahit Amini yang baru hanya terdengar lebih dari sindiran yang menyakitkan di telinga Amini. Penjelasan Amini bahwa mesin jahit itu dibelinya dengan kreditan tak banyak membuat Erna lebih percaya.
Hidungnya yang selalu terangkat seolah-olah mengatakan, "Burhan toh cuma pegawai negeri. Dari mana kalian punya uang banyak?" Amini gembira. Erna pulang sebelum waktu makan siang tiba. Dia khawatir tidak akan bisa menjadi tuan rumah yang baik kalau Erna tinggal beberapa saat saja lebih lama. Sehari itu, Ibu Burhan sangat rewel. Segala yang dikerjakan Amini tidak ada yang berkenan di hatinya. Ibu Burhan tidak mau makan. Dan ketika Amini tengah makan malam bersama Burhan, nenek memanggil-manggil, rupanya tanpa sadar sudah buang hajat di tempat tidur. Selesai mengurus nenek, Amini tak lagi berselera meneruskan makan. Sisa nasi yang masih separuh dituangnya ke keranjang sampah. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.